Kembali lagi bersama saya, Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Pada segmen kedua ini, kita akan membahas terkait topik One Dimensional Flow in a Variable Area Duct. Terkait dengan aliran satu dimensi pada variable area duct ini kita membicarakan terkait dengan diverging duct atau yang A di sini dan juga converging duct ya. Jadi maksudnya ini ductnya itu dia tidak konstan areanya ya, cross sectionalnya, tetapi bervariasi seperti ini. Nah, kemudian jika kita melihat yang diverging duct seperti yang di kiri ini, jadi ini adalah arah flow-nya dari kiri ke kanan. Jadi yang kiri ini areanya kecil, sedangkan yang kanan ini areanya besar ya. Dan sedangkan pada converging duct di sini ini adalah areanya masuk, kemudian areanya ini besar ya, luas penampangnya, dan pada saat outletnya dia penampangnya itu paling kecil ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mengasumsikan bahwa fluidanya incompressible ya. Nah, kalau misalnya alirannya masuk di sini kecepatannya tinggi, maka melewati diverging duct, maka keluarnya ini akan kecepatannya rendah tetapi tekanannya tinggi ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, converging duct di sini kan seperti nozzle ya. Jadi kalau misalnya kecepatannya masuknya itu rendah, maka dia akan mempercepat percepatannya pada incompressible flow ya. Nah, tapi pada compressible flow ini sedikit berbeda ya. Makanya pada A di sini, ini kita tidak menyebutnya sebagai diffuser atau yang bagian B ini kita tidak menyebutnya sebagai nozzle ya. Jadi di sini kita menyebutnya sebagai diverging duct dan juga converging duct karena diverging duct contohnya ya ini dia bisa bekerja sebagai nozzle ataupun diffuser tergantung dari aliran yang masuknya. Nah, bagaimanakah itu ya? Nah, jadi ini terkait dengan perubahan kecepatan, dV per V ini adalah perubahan kecepatan yang terjadi jika dilihat dari perubahan areanya ya. Jadi ini persamaan ini diturunkannya cukup panjang, jadi Anda bisa melihat penurunan persamaannya ini dari buku referensi yang ada ya. Jadi ini terkait dengan analisis persamaan energi dan juga persamaan aliran kompresibel ya. Nah, jadi dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa perubahan kecepatan yang terjadi ini adalah sama dengan negatif dari perubahan area dalam fungsi Mach number di sini ya. Jadi ini penurunannya panjang. Jadi Anda sebelum memahami slide ini Anda seharusnya membaca dulu terkait dengan penurunan persamaan ini ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini ini persamaan fungsi dari Mach number. Jadi ketika Mach number-nya ini adalah subsonic, artinya Mach number kurang dari 1 nih ya. Jadi kalau misalnya di sini saya tuliskan sebagai 0,5 gitu ya. 0,5 kuadrat, 1 dikurangi 0,5 kuadrat, maka hasilnya adalah suatu angka yang positif. Nah, jadi di sini kecepatan dan section area change-nya ini dia berada pada opposite direction ya. Dan jika misalnya aliran yang masuk ini Mach number itu lebih besar dari 1, jadi misalnya 2 gitu ya, 1 dikurangin 2 kuadrat atau 4, maka dia akan negatif ya. Nah, jadi kalau misalnya negatif, di sini suatu angka negatif ketemu dengan negatif, nah maka perubahan si kecepatan dan juga perubahan areanya ini in the same direction ya, artinya positif ya. Kalau misalnya subsonic ini, dia akan negatif di sininya ya. Nah, jadi ini terkait dengan logika di sini ya. Jadi kalau misalnya aliran yang masuk ini pada aliran diverging duct ya. Jadi kalau misalnya subsonic flow yang masuk ke sini, maka perubahan jika misalnya di sini dA-nya atau perubahan areanya semakin membesar ya, ini untuk diverging, nah maka yang terjadi itu adalah perubahan kecepatan itu akan kurang dari 0 atau ya kurang dari 0 ya. Dan jika misalnya kecepatan masuknya itu adalah supersonic, kalau misalnya Mach number ini 1, jadi di sini dA-nya atau perubahan areanya dia akan semakin membesar. Nah, di sini yang terjadi adalah dV-nya itu juga akan semakin membesar. Nah, kemudian jika misalnya kita melihat di converging duct ya, jadi kalau misalnya di sini kita lihat kalau diverging duct itu dA-nya ini semakin membesar, kalau converging duct ini berarti dia dA-nya ini semakin berkurang ya, karena luas penampang areanya semakin kecil ya. Nah, kalau misalnya aliran yang masuk flow ini adalah subsonic atau kurang dari 1, maka perubahan kecepatannya ini akan lebih besar dari 0. Nah, kemudian jika misalnya yang masuknya ini adalah supersonic, nah jadi seperti ini masuknya Mach number lebih dari 1, misalnya contoh 2, nah maka di sini akan terjadi ini apa namanya dV-nya itu dia akan kurang dari 0 maka akan terjadi perlambatan ya. Nah, jadi di sini secara kesimpulan ya nih ya, jika misalnya kita melihat converging duct di sini ya. Jadi converging duct ini dia akan memperlambat aliran supersonik dan juga akan mempercepat aliran subsonic flow. Nah, ini
kalau misalnya kita lihat tadi, jika kita bandingkan dengan aliran incompressible ya, jadi ini adalah nozzle, jadi semua kecepatan yang masuk ini akan dipercepat. Nah, kalau misalnya ini adalah converging duct pada kasus compressible flow, nah jadi dia bisa jadi sebagai diffuser atau bisa jadi sebagai nozzle ya. Dia akan berfungsi sebagai nozzle jika aliran yang masuk adalah subsonic, dan juga dia akan menjadi diffuser jika yang masuk itu adalah supersonic ya. Nah, ini cukup aneh kan, tapi menarik ya. Kalau misalnya masih bingung, mari kita melanjutkan pada slide berikutnya ya. Nah, jadi terkait dengan logika-logika aliran kompresibel ya dari penurunan persamaan ini dan juga dari ini hubungan dA dan juga dV antara diverging dan converging duct ini. Jadi ini baru dalam bentuk velocity-nya ya. Tetapi sebenarnya ketika terjadi perubahan kecepatan, nah maka density di sini ya, density, kemudian velocity dan juga properties lainnya itu akan berubah juga. Nah, bagaimana kesimpulannya? Jadi ini bisa dilihat pada tabel 11.2 ya. Jadi Anda buka buku referensinya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini yang bagian sini ya, ini ada Mach number kurang dari 1 atau inletnya itu adalah subsonic. Yang bagian sini adalah jika inletnya itu adalah dalam keadaan supersonic ya. Dan di sini ada converging passage dan juga ada diverging passage ya. Kalau converging dA-nya itu kurang dari 0, diverging itu dA-nya itu lebih besar daripada 0. Nah, sekarang kita melihat pada di sini ada ini ya, ada properties velocity, temperature, pressure, density dan juga passage-nya ini berfungsi sebagai apa gitu ya. Nah, ini tentunya kalau misalnya kita lihatnya yang bagian converging dulu saja. Jadi kalau misalnya converging itu untuk nozzle, untuk mah dari kurang dari 1 atau subsonic, maka si converging passage ini dia akan berfungsi sebagai nozzle. Dan kalau misalnya yang masuknya itu adalah supersonic, maka dia akan berfungsi sebagai diffuser ya. Nah, kemudian bagaimana dengan velocity-nya? Ya karena dia sebagai nozzle, maka ini akan berfungsi, velocity-nya akan increase pada subsonic, dan kalau misalnya pada supersonic dia akan decrease. Terkait dengan temperatur, jadi di sini temperatur, pressure, dan density ya, dikarenakan velocity-nya increase, maka temperatur, pressure, dan density-nya itu akan semuanya itu akan turun ya. Dan juga berkebalikan jika yang masuknya itu dalam keadaan supersonic, maka temperatur, pressure, dan density-nya itu akan increase atau naik ya. Dan juga ini berkebalikannya pada diverging passage ya. Jadi kalau misalnya ini kebalikannya saja ya. Kalau subsonic, jadi yang masuk ke dalam diverging passage itu dia akan bekerja sebagai diffuser, maka velocity-nya itu akan decrease. Nah, tetapi temperatur, pressure, dan density itu akan naik, dan juga yang masuknya itu dalam keadaan supersonic, dan ini adalah kebalikannya saja ya. Jadi kira-kira terkait dengan properties dan juga keadaan velocity-nya sebelum dan sesudah masuk converging passage atau diverging passage seperti ini tergantung dari kecepatan masuknya ya. Sekarang kita kembali ke persamaan ini lagi ya. Ini sebenarnya ada hal yang unik dan menarik ya. Bagaimana jika Mach number-nya itu sama dengan 1 gitu ya. Atau misalnya seperti ini dulu. Ini persamaan ini bisa kita ubah ya. Jadi bagian ini kita bisa ubah ke kiri, substitusi sehingga menjadi persamaan ini. Nah, bagaimana jika Mach number-nya itu sama dengan 1? Nah, kalau misalnya sama dengan 1 ini, jadi di sini artinya begini ya. Jadi pilihannya itu antara dA-nya sama dengan 0 ketika Mach number sama dengan 1 atau dV-nya sama dengan 0 ya. Artinya pada saat Mach number sama dengan 1 itu akan terjadi pada daerah yang memiliki throat paling kecil atau area paling kecil itu kita sebut throat gitu ya. Nah, jadi di sini adalah yang paling kecil di sini ini adalah terjadinya Mach sama dengan 1. Ini kalau misalnya kita membicarakan converging duct saja ya. Nah, jadi untuk isentropic flow ini sebenarnya Mach number sama dengan 1 ini bisa timbul hanya pada area minimum di sini ya. Nah, jadi begini, ini kita bisa menggabungkan sebenarnya antara converging dan juga diverging duct ya. Jadi dia akan seperti ini bentuknya ya. Nah, ini adalah duct dari aliran converging dan diverging ya. Nah, jadi Mach number ini sama dengan 1 ini bisa timbul jika kita ini menggabungkan antara converging bagian sini dan juga diverging duct-nya ya. Nah, kemudian mengapa kita harus mempertimbangkan aspek Mach number sama dengan 1 ya? Nah, karena gini ya, kalau misalnya kita hanya menggunakan converging duct saja dan kita gunakannya ini sebagai diffuser ya, atau misalnya yang masuk ini supersonic, nah kemudian yang keluar dari sini kita inginkan pada keadaan subsonic itu nggak bisa, karena di sini persamaannya itu maksimal itu sama dengan 1 ya. Jadi kalau misalnya 1 dikurangi Mach number-nya ini dalam keadaan
dengan 1, jadi dia akan sama dengan 0, artinya tidak akan ada pengurangan ini lagi, pengurangan kecepatan sebagai diffuser di sini ya. Jadi yang masuknya misalnya 2, ya udah berarti dia mentok 1 di sini kan. Kalau misalnya mau mengurangi menjadi subsonic, ya artinya kita harus menggunakan converging diverging duct ini. Jadi setelah misalnya di sini 1, ini misalnya yang masuk supersonic ini 2, di sini kita masuk di sini kita mencapai kecepatan 1, nah baru dikeluar dari diverging duct ini dia bisa menuju subsonic. Jadi kira-kira seperti itu ya. Atau kebalikannya, misal yang masuk ini adalah subsonic ya. Jadi subsonic kemudian Mach number yang maksimal ada di sini adalah 1. Jadi misalnya yang masuk ini 0,2, kemudian dipercepat alirannya hingga 1, dan kemudian baru dia akan keluar menjadi supersonic ya. Dan kemudian ini kita lanjutkan dulu pada pembahasan pada slide berikutnya ya. Nah, jadi sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa untuk mempercepat aliran itu kita memerlukan converging dan diverging duct ya. Nah, tapi sebenarnya kita juga bisa mengkombinasikan dari aliran ini ya, dari duct ini, kedua duct ini menjadi diverging dan converging duct ya. Jadi dia lawannya dari converging diverging duct, maka dia bentuknya ini akan seperti ini. Nah, tapi sebenarnya ini bentuk dari duct seperti ini tidak applicable ya, jadi tidak ada gunanya ya. Jadi yang sering dipakai itu adalah yang bukan sering ya, bahkan yang ini tidak akan pernah dipakai. Yang akan dipakai itu adalah converging dan diverging duct karena ini berfungsi untuk menurunkan kecepatan dari supersonic atau subsonic menjadi kecepatan yang lainnya ya. Nah, jadi gini, untuk mempercepat fluida ya dari subsonic Mach number untuk menjadi supersonic ya, maka dibutuhkan converging dan diverging nozzle ya. Ini adalah kesimpulannya. Jadi kita tidak menggunakan ini ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, dalam kaitannya converging dan diverging duct ini, nah perlu Anda ingat ya bahwa kalau misalnya yang masuknya ini 0,1 ini belum tentu tercapai ya. Jadi Mach number sama dengan 1 ini belum tentu tercapai. Nah, kalau misalnya dia Mach number-nya tidak sama dengan 1 ini tidak tercapai, maka dia tidak akan terjadi akselerasi pada bagian divergingnya ya. Nah, jadi makanya kalau misalnya kita ingin mempercepat atau memperlambat suatu aliran, nah makanya Mach number sama dengan 1 ini harus muncul di sini ya. Nah, jadi di sini kita membicarakan terkait dengan possible velocity ya. Jadi distribusi di dalam suatu ini ya, converging diverging duct pada area minimum ini. Nah, jadi kita akan melihat dari kurva ini ya. Nah, jadi ini kurvanya menarik sekali nih ya. Jadi kita lihat dulu seperti ini ya. Ini adalah bagian throat-nya. Ini bagian sumbu X, ya maksudnya ini inletnya ya. Ini bagian inlet. Ini bagian outletnya, kemudian Y-nya ini adalah terkait dengan kecepatan ya, Mach number-nya. Nah, jadi kalau misalnya Mach number-nya sama dengan 1, ya berarti di sini ya. Nah, kemudian bagian atas ini berarti ini Mach number dalam kecepatan supersonik, dan kalau yang bawah ini adalah Mach number dalam keadaan subsonik ya. Nah, jadi gini, kalau misalnya Mach number-nya itu dalam keadaan subsonik, di sini misalnya 0,1, nah kemudian pada sisi throat ini kondisi Mach number sama dengan 1 ini tidak tercapai, nah makanya dia tidak akan terjadi percepatan pada sisi si diffusernya, bukan diffuser, tapi pada diverging duct-nya. Jadi dia akan kembali lagi, tetapi dia akan tetap naik ya, dari misalnya dari 0,1 menjadi 0,4. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin mempercepat dari subsonic hingga menuju supersonic, nah artinya misalnya di ini harus dinaikin lagi nih. Jadi misalnya Mach number ini 0,4 ya. Jadi karena 0,4 pada kondisi keadaan throat ini, nah ternyata Mach number sama dengan 1 ini tercapai. Nah, makanya di bagian belakang ini dia akan diteruskan menjadi akselerasi sehingga kecepatan yang keluar dari diverging duct-nya ini dia akan menjadi supersonic, dan juga kebalikannya ya. Jadi kalau misalnya seperti ini kondisi kecepatannya itu dalam keadaan supersonik, mungkin hypersonic kali ya. Hypersonic kemudian dia masuk converging diverging duct. Nah, kemudian pada throat-nya di sini dia tidak sampai pada Mach sama dengan 1. Misalnya ini 5, di sini ketemunya 3 Mach number-nya ya. Makanya dia tidak akan terjadi penurunan menuju subsonic ya. Jadi dia tetap turun, tetapi tidak sampai lewat sama dengan 1 Mach number-nya di sini. Jadi misalnya ini 5, ya udah keluarnya di sini kira-kira 4 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita turunkan lagi Mach number di sininya ya, misalnya menjadi 3 atau 2 setengah misalnya. Ini 2,5 masuk. Nah, kemudian pada sisi throat-nya di sini dia ketemu Mach number sama dengan 1. Nah, artinya di bagian sini dia akan diteruskan deselerasi menuju subsonic. Jadi kira-kira terkait dengan logika dari persamaan yang tadi ya, dV per V sama dengan minus dA per A itu. Nah, itu adalah aplikasinya itu adalah penggunaan converging and diverging duct untuk akselerasi atau dekselerasi dari suatu kecepatan aliran fluida ya.
Kira-kira seperti itu materi dari segmen 2 dengan topik One Dimensional Flow in a Variable Area Duct. Jadi materi ini memang sulit untuk dipahami dan jika Anda masih kurang paham, Anda tentunya harus membaca buku referensi yang ada dan juga Anda sebaiknya menonton video-video YouTube yang lainnya ya. Jadi banyak orang yang sudah membahas terkait dengan materi ini. Jadi cukup sekian dari saya, sampai jumpa pada segmen berikutnya.